Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda soleh solehah semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, senang sekali malam ini kembali bertemu dengan 155 juta orang yang hadir. Masya Allah, luar biasa. Seperti biasa, ini memang orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih yang sepertinya sudah nggak sabar nih mau mulai kelas besok. Benar? Ada yang sudah mulai kelas tadi siang? Siapa coba yang sudah mulai kelas tadi siang? Ada ya, beberapa ya? Ada. Alhamdulillah, senang sekali malam ini. Seperti biasa setiap Senin ba'da Isya itu kita ada agenda Zoom silaturahmi keluarga besar MIM Indonesia. Nah ini memang agenda rutin kita karena memang dari Kiai Adi Pratama Larisindo ataupun Kiai N gitu ya. Beliau itu sukanya nggak cuma program yang menghafal Quran aja, tapi kita juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita mempererat silaturahmi. Seperti itu. Biar apa? Biar nanti kita nggak tahu ke depannya entah ayah bunda main ke Pontianak, insya Allah akan kami sambut gitu ya di Masjid Ismuhu Yahya. Seperti itu. Nah tadi Siti ada lihat nih di kolom komentar. Kata Bunda Helmi pengen main ke Pontianak. Ahlan Bunda. Dipersilahkan atau nanti insya Allah doakan saja kita segera rilis ya program daurah MIM Indonesia seperti itu. Nah pokoknya ayah bunda mohon bantu doa aja karena memang MIM ini kita nggak rancang hanya untuk hafalan tapi kita memang ini untuk menunjang peradaban Islam seperti itu. Sip, mau nggak jadi bagian dari peradaban ini kira-kira? Mau. Sangat mau. Amin, amin. Insya Allah. Tentu saja ini kita nggak bisa gerak sendiri ataupun gerak masing-masing ayah bunda. Tetap harus ada keberjamaahan. Dengan keberjamaahan itu insya Allah semuanya jadi lebih mudah, lebih gampang. Allah mudahkan. Seperti itu. Oke, malam ini seperti yang sudah disampaikan dengan Kak Fitriani, Siti ingin mengucapkan ahlan wa sahlan untuk ayah bunda yang baru bergabung. Insya Allah ayah bunda yang baru bergabung ini percayalah, yakinlah Allah itu dan semua yang ada di dunia ini itu nggak pernah ada yang kebetulan. Ini adalah bentuk dari hidayah yang Allah berikan untuk ayah bunda semuanya. Agar apa? Agar ayah bunda semuanya lebih intens dekat dengan Quran. Allah mau ayah bunda mewakafkan waktunya 30-45 menit setiap hari, Selasa sampai dengan Jumat untuk dekat dengan Quran. Nah, insya Allah itu adalah hidayah yang mahal sekali. Nggak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Oke, nah dari 176 orang yang hadir di sini, ini seperti yang sudah kita infokan juga ya bunda-bunda, ayah-ayahku semuanya. Nah untuk batch ataupun santri yang ikut menghafal di periode Agustus-September ini, itu alhamdulillah ada 716 orang yang hadir. Itu sudah tergabung baik yang baru bergabung ataupun yang sudah daftar ulang. Nah ini alhamdulillah ada 716 orang. Nah dari 716 orang itu hanya 176 yang Allah pilih untuk menghadiri majelis malam ini. Nah tentu saja dengan berbagai macam ya, ada yang kesibukannya mungkin sedang ada di jalan, masih atau lupa gitu ya, nah macam-macam. Insya Allah orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah pilih. Nah semoga pertemuan malam ini ada manfaat yang bisa ayah bunda petik.
Seperti itu. Nah, karena di sini mayoritas banyak yang baru, Siti pengen memutarkan video sambutan dari KYN ataupun pengasuh dari MIM Indonesia yang qadarullah memang beliau untuk malam ini belum bisa hadir membersamai ayah bunda semuanya. Karena memang biasanya KYN itu hanya mengisi saat wisuda seperti itu ya. Jadi insya Allah 1 bulan 1 kali. Nah makanya pas beliau dapat kesempatan untuk hadir mengisi MIM di pertemuan MIM Indonesia itu jangan sampai disia-siakan. Ya, seperti itu ya. Oke, nah ada yang sudah pernah menonton video sambutan beliau? Siapa yang sudah pernah? Biasanya yang santri-santri dari batch 1 itu udah pernah nonton ya, sebentar. Ini kita mau setel dulu. Semoga ini suaranya keluar ya. Nanti. Oke. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Selamat Allah bergabung di grup WhatsApp pembelajaran MIM yang membuat kawan-kawan bisa kenal, tambah dekat, dan semoga makin cinta sama Quran. Kalau orang luar sana menganggap rezeki itu adalah mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kenikmatan, tapi sebaik-baiknya rezeki adalah yang mengantarkan kita untuk dekat sama Allah. Bahkan Rasulullah pernah sempat bersedih hati ketika ayat-ayat Quran sudah berbulan-bulan tidak turun seperti itu. Maka hari ini dalam program ini justru ayah bunda diizinkan Allah kan baru untuk semakin dekat sama Quran. Itu adalah sebuah rezeki yang mahal. Maka selamat menjalani proses belajar ini, insya Allah perlahan hari demi hari dari Senin sampai Jumat ayah bunda akan belajar ditemani para fasilitator yang insya Allah mereka sudah sangat serius mewakafkan dirinya untuk di jalan Allah. Sama-sama belajar. Kita akan belajar Quran dari per ayat, nomor surah, nomor halaman, juz berapa, tujuannya apa? Sehingga Quran benar-benar jadi hudan petunjuk dalam kehidupan kita. Hudan bukan hanya sekedar dari pemaknaan, tapi betul-betul dalam setiap detik kehidupan kita ada kejadian, tahu bagaimana menyikapinya, bersikap terhadap kejadian atau ujian. Karena Allah berfirman di surah 21 ayat ke-35, setiap yang bernyawa pasti mati dan kami pasti akan uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Selama 24 jam, setiap detik dalam kehidupan kita adalah ujian. Lantas kenapa ada yang bahagia? Karena ketika dia diberikan ujian, dia menjawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Yaitu jawaban di Quran. Tapi sebaliknya, ada yang diuji, tapi kenapa akhirnya tidak bahagia? Karena menjawabnya salah. Sebagaimana kalau di bangku pendidikan, kita menjawab dengan jawaban yang salah, ujungnya mengulang lagi kehidupan kita. Saya doakan berangkat dari sini belajar Quran ini, semoga ayah bunda rahmati Allah, Allah takdirkan untuk bisa melewati permainan hidup yang Allah ciptakan, ya kan? Dari berbagai macam ayat Quran Allah mengatakan kehidupan dunia ini sedang gurau belaka. Semoga dengan belajar Quran, tahu nomor surat, tahu nomor ayat, dapat kepahaman sehingga melewati hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nahl surah 16 ayat 30, wahai Muhammad, apa yang diturunkan Tuhanmu? Maka Rasulullah mengatakan, kullu khairan, semuanya kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena Rasulullah memahami kunci jawabannya. Selamat belajar, nikmati prosesnya, insya Allah. Jangan lihat siapa yang mengajarkan, tapi apa yang diajarkan. Insya Allah para fasilitator ini sudah mewakafkan dengan ketulusannya untuk memberikan yang terbaik buat ayah bunda. Dan semoga ini jadi wasilah kita untuk dapat gelar menjadi keluarganya Allah pada mencintai Quran. Saya doakan ayah bunda dilancarkan, dimudahkan untuk menjadi keluarga penghafal Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu Allah yang turunkan, satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan dan janganlah heran. Selamat datang kami ucapkan ayah bunda bapak ibu calon-calon penghafal Quran. Kalau dapat rezeki dari Allah, silahkan sedekah kepada santri. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang-kurang baik datangnya dari saya sendiri. Jadikan Al-Quran sebagai kekasih, sering-sering dibaca dan disentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu ya sambung dari Ki Adi Pratama Larisindo dibuat pantun-pantunnya untuk ayah bunda semuanya, keluarga besar MIM Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, Siti pengen dengar dari satu orang ikhwan, satu orang akhwat, bagaimana setelah mendengar sambutan dari KN dan apa sebenarnya apa yang diharapkan dari mengikuti kegiatan MIM Indonesia ini. Silakan, ayo boleh. Satu orang ikhwan, satu akhwat tercepat. Siapa? Pak Sungsang, boleh Pak? Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kami sudah bergabung di grup ini dan saya sangat berharap bisa menghafalkan Quran, menikmati menghafalkannya dan saya bisa hidup dengan Quran karena saya ingin mendesain kematian saya supaya saya bisa mati bersama Quran, supaya saya bisa mati husnul khotimah, mati dalam keadaan membaca Quran. Sebagaimana banyak saya menyaksikan di tempat-tempat lain, banyak yang membaca Quran kemudian meninggal. Itulah mati yang sangat indah dan sangat ingin sekali saya harapkan mudah-mudahan Allah mengizinkan saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Allah, itu memang sungguh kematian yang indah ya Pak ya. Istilahnya kita kembali kepada Rob kita dengan keadaan yang terbaik, dengan kitab yang sudah Allah turunkan untuk kita sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Nah, amin, amin, Allahumma amin. Kita doakan wabil khusus untuk Pak Sungsang sekeluarga, untuk seluruh keluarga besar MIM Indonesia. Amin. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman, Islam, ihsan, dan dalam keadaan membaca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Karena setiap orang itu akan wafat dengan kebiasaan selama hidupnya. Nah, jika kita berikhtiar untuk membiasakan diri berkomunikasi dengan Quran, membaca Quran. Nah, insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan membaca Quran. Seperti itu. Amin, amin. Allahumma amin. Masya Allah. Luar biasa Pak Sungsang. Ini pertama kalinya ya Pak ya ikutan MIM? Iya, betul. Dan kami baru dapat informasinya tadi sore dan saya baru infak tadi, nggak tahu bisa bergabung apa enggak, mudah-mudahan masih bisa diikutkan bergabung di grup ini. Oke. Siap. Insya Allah nanti langsung Kak Fitriani selaku admin ini nanti langsung dimasukkan ya Kak ya atas nama Pak Sungsang. Sudah punya nomor admin ya Pak ya? Ya sudah punya. Nge. Sip, alhamdulillah. Ya itu adminnya namanya Kak Fitriani admin MIM gitu ya, di save biar mudah untuk komunikasinya. Sip, alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Salam untuk keluarga ya Pak ya. Asal mana Pak? Saya Yogyakarta. Oh masya Allah, Yogyakarta, Wong Jogja. Siap, salam buat keluarga ya Pak ya. Satu orang lagi akhwat. Boleh. Bunda mana nih? Tumben ya malam ini bunda-bundanya pemalu. Oke, Bunda Maria Ulfa. Ya, saya. Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Timur. Selama ini kan ya saya umurnya sudah tua, ingin membenahi bacaan-bacaan Al-Quran, barangkali ada kesalahan, ada kekeliruan, yaitu yang saya harapkan jangan sampai akhir hayat keliru bacaan-bacaan itu. Gitu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah ya. Insya Allah ini nanti kakak
dan juga abang fasilitatornya itu nggak cuma ngajak ngafal tapi juga memperbaiki bacaan Quran ayah bunda semuanya. Karena yang seperti tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik maka dia hidupnya akan beruntung. Pun sebaliknya seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya sudah ngaji tapi dengan tajwid yang ya kita nggak tahu gitu bener apa salah gitu ya. Nah sekarang ayo kita sama-sama upgrade diri. Allah udah berikan wadahnya gitu ya. Allah udah berikan wadahnya. Allah udah tuntun ayah bunda semuanya untuk bisa masuk ke dalam komunitas luar biasa yaitu MIM Indonesia. Nah jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Syukron untuk Bunda Maria dan Pak Sungsang. Semoga insya Allah ini juga impian dan harapan dari yang lainnya ya. Sip. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berikan informasi sedikit untuk ayah bunda semuanya. Sebenarnya nih Mbak Siti apa sih MIM Indonesia itu gitu ya. Nah, ini mungkin Siti mau jelasin bahwa MIM itu artinya menghafal itu mudah. Nah ini sebenarnya adalah sebuah metode ya ayah bunda, metode menghafal Al-Quran dengan cara talqin dan pengulangan. Nah jadi mungkin untuk ayah bunda yang batch 1 sampai batch 15 itu sudah tahu cara MIM Indonesia, cara belajarnya yaitu dengan cara talqin dan diulang-ulang secara bersamaan terus nanti dipimpin sama satu orang. Pemimpin satu orang ini namanya fasilitator. Nah, fasilitator ini ada ikhwan, ikhwan untuk ikhwan, akhwat untuk akhwat. Nah, insya Allah kita kemas kelasnya dengan semenyenangkan mungkin. Jadi udah nggak ada tuh ngafal Al-Quran yang serem gitu ya, terus abis itu bosen gitu. Nah, insya Allah dengan metode ini kita sudah kemas sedemikian rupa dengan cara semenyenangkan mungkin. Makanya kita kasih nama menghafal itu mudah, menghafal itu menyenangkan, menghafal itu mengasyikkan, seperti itu. Nah, jadi tapi untuk di MIM ini kita nggak cuma menghafal ayat aja. Nah, apa nanti yang akan ayah bunda dapat? Ayah bunda akan mendapatkan dan bisa menghafal identitas Al-Quran. Nah, ini ya, ini yang luar biasa. Kita bisa tahu nih, oh Al-Quran ini ada di sebelah kanan, ayat ini ada di sebelah kanan, oh baris keberapa gitu. Nah, untuk baris itu kita memang pakai yang standar ya, ayah bunda, standar internasional. Dia yang 15 baris, terus 1 juz itu ada 10 lembar. Nah, itu Al-Quran standar yang kita pakai. Jadi bisa tuh disamaratakan nomor ayatnya, nomor halamannya, posisinya, barisnya itu bisa sama. Oke, aman ya? Suara Siti terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Oke. Jelas. Sangat jelas. Terdengar dengan lantang. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah terus Mbak Siti, kenapa sih dinamain menghafal itu mudah? Jelas-jelas yang namanya menghafal itu sulit, Mbak. Apalagi untuk yang sudah di atas 40 tahun seperti saya. Nah, itu tuh yang banyak Siti dengar. Kami para admin itu paling sering mendapatkan kata-kata itu ya dari ayah bunda semuanya. Nah, Siti pengen jawab, bahkan ini itu bukan jawaban dari Siti. Al-Quran itu, ayah bunda, mudah. Nah, siapa yang bilang? Allah. Allah yang bilang di Quran surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ini adalah surah surah nomor 54 nih ya. Kalau nggak percaya, Siti akan buktikan. Oke, sebentar mau share screen. Share screen. Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini di surah Al-Qamar, surah ke-54. Di sini tulisannya adalah, diperhatikan baik-baik. Tulisannya dan juga artinya. Surah Al-Qamar
surah ke-54 ayat 17 berbunyi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri mim muddakir. Nah, artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu. Terus ini di surah yang sama, di ayat yang berbeda, Allah ulangi lagi. Saking gampangnya. Nih, di ayat ke-22-nya. Sama bunyinya? Sama nggak kira-kira? Sama. Sama. Sip. Sama ya? Sudah. Oke. Kita dapat berapa ayat yang sama di dalam satu surah? Sudah Dua. Oke. Kita buka lagi. Di ayat 32. Sama? Sama. Walaqad yassarnal Qur'ana allazina zikri falam muddakir. Sama ya, tadi sudah surah Al-Qamar ayat keberapa yang pertama? 17. Terus yang kedua? 22. Ayat ketiga. Yang kedua. 22. Ada lagi, tenang. Enggak cuma itu. Saking mudahnya Allah ulang sampai 4 kali di ayat 40. Bayangin ayah bunda, di surah yang sama Allah sampai tulis 4 kali persis. Gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran itu memang sudah terinstal di dalam hati kita. Cuma untuk mengaktifkannya lagi harus ada effort dari kita. Nah, makanya kalau ayah bunda ngaji gitu ya, misalnya, kok kayaknya pernah dengar gitu. Kok kayaknya tahu ya selanjutnya nih. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Itu karena Al-Quran memang sudah diinstal di dalam hati kita semuanya. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengaktifkannya saja. Tentu saja untuk mengaktifkannya itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Nah, salah satu usaha yang paling tepat adalah dengan Allah perjalankan ayah bunda untuk masuk MIM Indonesia. Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi kita murojaah lagi. Surah Al-Qamar surah yang ke 54. Nah, di dalam surah ini Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Berapa 4 kali. Yang pertama ayat 17. Yang ketiga 40. Yang Nah, insya Allah ngafalin nomor yang itu aja itu gampang. 1 ayat 17, 2 ayat 22, 3 32, 4 40. Nah, nomor awalnya itu sama urutannya ya. 1 2 3 4. Nah, makanya Time Indonesia kita menggunakan metode ini yang mudah serta dapat ayah bunda pahami seperti itu. Nah, tadi kita sudah dengar sambutan dari Kiai EN, kita juga udah tahu, oh ternyata Allah tuh udah menyampaikan ini ya di Al-Quran gitu. Kok bisa aku baru tahu gitu, padahal Al-Quran nggak ada amandemennya ayah bunda, itu memang sudah ada sejak dulu, cuma kita aja yang baru ngaji pakai arti. Biasanya ngaji yang ngaji aja, benar? Benar ya. Oke. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita lanjut.
Juga yang mau Siti sampaikan, tadi kita sudah dengar dari KYN. Nah, Siti pengen menyampaikan ini, apa aja sih Mbak Siti yang kita pelajari dengan metode MIM ini, gitu nih ya. Ini boleh di screenshot, boleh. Nah, ini yang pertama itu kita akan hafal ayatnya. Yang kedua akan hafal nomor ayatnya. Yang ketiga, kita akan hafal nomor halamannya. Nah, makanya untuk Al-Quran itu kita pakai standar. Al-Quran MIM itu dia punya sendiri ya. Untuk yang baru-baru itu boleh. Kalau belum punya Quran MIM, silahkan dikontak kakak admin, yaitu Kak Fitriani. Dikontak untuk, Mbak, saya mau Quran MIM gitu ya. Nah, hafal nomor halaman. Halaman yang kita pakai itu 1 sampai 604. Gitu. Terus posisi ini kanan atas, kanan bawah, tengah gitu. Nah, itu posisi. Dan tentunya kita hafal arti per kata. Begitu. Nah, ini semuanya paket lengkap akan didapatkan dengan menggunakan metode MIM, yaitu menghafal itu mudah, yang nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak dan abang-abang fasilitator. Seperti itu ya. Nah, untuk fasilitator-fasilitator ini, insya Allah kami, kakak-kakak, abang-abang fasilitatornya juga santri dari KYN. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah di screenshot ya. Nah, setelah itu kita juga punya aturan. Kalau dari KYN itu membiasakan kita para santrinya untuk membaca doa gitu. Kayak misalnya sebelum kita ngomong, kayak Siti tadi dan Kak Fitriani sebelum ngomong itu kita diajarin harus baca apa dulu, istilahnya SOP gitu ya. Nah, sama gitu. Kalau misalnya mau ketemu sama temen gitu, kita kan harus well prepare, ada janjian gitu. Nah, apalagi ini kita mau ketemuan dengan Quran, pastinya ada SOP-nya. Nah, ini adalah SOP-nya, harus ada doanya. Begitu. Kelihatan nggak Ayah Bunda? Kelihatan ya? Nah, ini halal untuk di screenshot. Nah, ini kurang gede dikit. Oh, kurang gede. Gimana ya? Sebentar. Ini sebenarnya dari HP Ayah Bunda bisa di zoom. Coba di zoom. Di layarnya. Bisa di zoom. Bisa. Okay. Alhamdulillah ya di Zoom pribadi ya. Nah, ini Ayah Bunda SOP sebelum belajar Quran. Nah, ini tentu aja enggak cuma boleh Ayah Bunda pakai kalau belajar MIM. Kalau misalnya di rumahnya atau di kompleknya ada majelis taklim yang belajar Quran juga, nah boleh dipakai SOP ini. Kalau misalnya mau cetak gitu ya, mau dicetak, mau ditempel di rumahnya, boleh nanti minta filenya aja ke Kak Fitriani. Gitu, nanti silahkan dicetak mandiri. Nah, SOP sebelum belajar Qurannya ini dibaca sebelum belajar Quran ya gitu. Tentu saja dalam keadaan berwudu, sudah dalam keadaan yang fokus gitu ya untuk belajar. Terus berdoa seperti biasa, ya Allah, berdoanya dengan khusyuk, hadirkan hatinya untuk belajar Quran. Ya Allah, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi wasilah diampunkannya dosa-dosa di masa lalu. Ini doanya Ayah Bunda, kalau kita baca dengan pakai iman gitu ya, pakai iman, hati kita hadirkan, terus khusyuk, ini tuh luar biasa gitu. Jadi kita belajar Al-Quran enggak cuma untuk kita pribadi, tapi tuh di poin yang ketiga, mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua, kakek, nenek, serta guru-guru kami, dan yang terpenting yang keempat, serta menjadi perlindungan dari kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, dan segala penyakit hati lainnya. Nah, ini penting. Karena kita tidak akan legowo belajar Quran kalau hati kita masih kotor. Hati kita belum kolbun salim. Gitu ya.
Nah, setelah itu baru baca di Quran surah Toha, surah ke-20 ayat 25 sampai 28. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, tuh dibaca artinya ya, Bunda. Boleh di zoom. Ya Tuhanku, nih. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, mungkin ini ayah bunda, beberapa orang ada yang pernah Siti tuh di satu case yang bunda itu tuh kayak apa ya, lidahnya tuh entah kaku atau keluh gitu. Ah, suaranya nggak ada. Tes. Ada, jelas. Ada jelas. Ada. Ya, alhamdulillah. Ada jelas suaranya. Ada jelas. Ada jelas. Allah luar biasa. Oke. Nah, jadi ada satu case yang pernah Siti melihat seseorang itu ngajinya tuh dia lidahnya keluh gitu. Nah, makanya kita adakan SOP ini biar setiap hari itu kita ucapkan. Nah, itu kan ucapan yang baik-baik adalah doa. Insya Allah kita juga dapat yang baik-baik. Nah, bayangin, bisa jadi sebelum tahu SOP ini, kita nggak pernah tuh hanya kita melakukan sesuatu kebaikan, tapi ya itu untuk diri kita sendiri kan, mungkin belum terbiasa untuk kita alirkan pahalanya untuk kedua orang tua, kakek, nenek, guru-guru. Bayangin, ikutan MIM Selasa sampai dengan Jumat gitu ya, yang 4 kali dalam 1 minggu, terus hanya 30 sampai 45 menit gitu, paling lama ada yang 45 menit, itu setiap hari kita bisa transfer pahala untuk kedua orang tua, untuk kakek, untuk nenek, untuk guru-guru. Nah, bayangin, ini adalah the power of niat. Nah, ini kan SOP sebelum belajarnya adalah niat kita untuk belajar Quran. Nah, makanya KN mengajarkan agar kita nggak cuma dapat untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk agar Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, terus mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, begitu. Sudah di screenshot? Boleh nggak di-share ke komunitas pengajian di rumah? Boleh. Ini halal ya, ayah bunda, halal. Halal. Siapa itu screenshotnya gimana sih? Ini halal untuk di-share dimanapun, ya. Boleh di-share di ini apa namanya? Insya Allah nanti itu akan banyak juga SOP yang dikirim. Kalau ayah bunda mau nanti kita kirim filenya ya. Itu kayaknya Ustazah, filenya dikirim saja, Ustazah. Sudah dikirim di grup sama ini Mbak. Ini sudah dikirim. Udah ya. Gak apa-apa ada WhatsApp-nya Kak Siti. Jangan, Bun. Filenya ada gak Kak Siti? Itu di kolom chat, kayaknya Kak Fitriani sudah kirim deh file. Coba di scroll up. Jangan yang ada di grup. Sudah ada, Mbak. Iya, di grup. Nah, makanya Siti juga arahkan dan rekomendasikan ke ayah bunda semuanya untuk join semua platform MIM Indonesia nih yang ada di bawah nih. Tuh ada channel Telegram, ada Instagram, ada WA admin, dan ini ada YouTube. Ini kurang YouTube-nya. YouTube namanya MIM Indonesia. Begitu. Doa sesudah juga, Kak. Doa sesudah belajar Quran. Gimana, Bunda? Yang sesudahnya, Kak. Bunda. Ini yang Bunda. Tes. Boleh di sebentar. Oke, ini sudah di screenshot. Doa hatam Quran. Aman. Sudah di screenshot. Ya Allah, tabarakallah. Oke. Sama dah hafal 41. Luar biasa. Sip, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah ya. Nah, sip. Oke,
Nah, itu yang tadi halal, sangat-sangat halal untuk di-share dimanapun ya, ayah bunda semuanya. Jadi itu biar apa? Nah, dengan ayah bunda menge-share itu gitu ya, menge-share itu juga itu orang-orang akan membaca, selama orang-orang membaca SOP itu juga insya Allah mengalir pahalanya untuk ayah bunda semuanya yang nge-share gitu ya. Kalau yang Alhamdulillah. setelah juga ada tuh yang biasanya yang setelah membaca Quran Kak Siti, yang setelah membaca Quran. Oh, SOP setelah. Siap, aman Bunda. Ini Iya, kita Kak. yang sebelum dulu. Oke, ya. Tadi sudah di screenshot. Sudah. Aman, bunda-bundaku semuanya. Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Nanti kalau misalnya mau minta minta versi file kan ini. Dia tuh ada yang versi foto, ada yang versi file. Nah, jadi kalau misalnya ayah bunda mau minta versi file yang untuk dicetak gitu ya. Nah, itu silahkan langsung japri Kak Fitriani. Sudah ada nomor Kak Fitriani? Sudah. Ada tidak? Sudah. Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah dikirim ke status WA, Masya Allah, super gercep ya. Nanti dikirim kalau udah beres. Masya Allah, tabarakallah. Sip, alhamdulillah alamin ya. Oke. Kalau sudah kita share yang sesudah ya, sesudah. Sebentar ya. Allahumma rabbana Oke, itu kalau yang apa namanya Bunda, yang Allahumma rabbana anzil alaina itu boleh dibaca sebelum belajar Quran. Nah, kalau misalnya sudah selesai baca Quran, nah dibacain yang ini, lalu nanti ditutup dengan doa Hotmil Quran biasanya yang Allahumma arhamna bil Quran gitu. Nah, ini SOP yang dibaca setelah mengaji, gitu kan. Misalnya udah selesai nih, Shadaqallahul azim, ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca Quran dengan baik dan benar sampai akhir, baru ditutup dengan amin amin ya rabbal alamin, Allahumma arhamna bil Quran, seperti itu ya. Biasanya seperti itu di pondok kami. Oke, sudah di screenshot? Sudah. Oke, nanti yang di-share versi filenya aja. Jangan ada muka Sitinya ya, Bunda. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Kak Fitriani juga sudah share nih yang sesudah. Pokoknya kalau ayah bunda sudah join channel Telegram Meme Indonesia, Ruang Meme Indonesia, itu insya Allah tidak akan ketinggalan info. Oke, sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itu sudah kita berikan terkait apa itu meme, terus di meme ini belajarnya dapat apa aja gitu ya. Terus SOP sebelum dan sesudah juga udah kita share. Dan ini Siti pengen tunjukin sekilas aja untuk kelas ayah bunda semuanya. Ini memang sudah kita bagi. Jadi terutama yang sudah daftar ulang ini sering sekali kejadian sudah daftar ulang tapi tidak mengisi link untuk masuk kelas. Nah, itu hati-hati ya ayah bunda ya. Itu kalau misalnya ayah bunda tidak isi link, maka tidak bisa ikut kelas karena tidak terdeteksi namanya. Jadi jangan lupa, ini sekilas aja ya Siti tunjukin. Nanti kalau yang masih ada sudah merasa sudah daftar ulang tapi namanya belum ada ataupun belum dapat grup gitu. Nah, silahkan langsung hubungi admin gitu ya. Oke, alhamdulillah itulah tadi pengantar dan perkenalan untuk Meme Indonesia ya di kelas pertama di minggu ini. Semoga ayah bunda semuanya Allah lindungi,
Allah berikan rezeki yang lapang, luas, berkah, berlimpah, sekeluarga sehat walafiat, jasmani dan rohani. Semoga ayah bunda semuanya menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Sekali lagi ahlan wa sahlan di MIM Indonesia. Insya Allah ini adalah komunitas yang ayah bunda butuhkan untuk intens dengan Quran. Siti mewakili KYN ataupun Kiai Adi Pratama Larisindo mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di MIM Indonesia. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.